Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Islam Kaltara. Banyak yang percaya penebusan dosa adalah bagian dari rencana Allah untuk manusia. Tapi benarkah demikian? Apakah Allah memang merencanakan penebusan dosa dengan cara tertentu? Atau ada pemahaman lain yang harus kita lihat? Mari kita telusuri bersama agar kita bisa memahami lebih dalam tanpa terburu-buru menyimpulkan. Abang mau ditanya atau mau bertanya nih? Saya mau ditanya aja. Bang, betulkah ya Yudas Iskariot itu dibisiki iblis sehingga terjadi penyalipan dan dia disebut sebagai apa? Pengkhianat atau pahlawan? Coba silakan jelaskan. Kalau Yudas Iskariot itu adalah murid Yesus yang berkhianat karena dia menjual gurunya yaitu Yesus dengan 30 keping perak untuk keuntungan pribadinya supaya dia menciumnya nanti dan pada serdadu tentara Romawi menangkap Yesus dan disalibkan. Dia adalah pengkhianat. Pengkhianat bagi Anda. Tapi kalau tanpa dia nggak ada penebusan dosa Anda, Pak. Kalau kita karya penebusan adalah rencana Allah. Jadi kalau kita logika berpikir ya benar bahwa logika berpikir, tapi kalau rencana Allah tidak mampu logika berpikir manusia mengapakannya menjelaskannya atau menerangkannya gitu. Karena dia mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Jadilah terang, jadi ada. Nah, jadi pola pikir manusia dengan Allah itu bagaikan langit dan bumi. Nah, itu lalu gimana tuh? Maksudnya nggak mampu kalau manusia mau mengetahui jauhnya rencana Allah, rancangan Allah terhadap dunia ini gitu. Baik, Bang. Jadi menurut Anda pengkhianat kan kayak gitu, ya? Pengkhianat. Ya, gini, kalau tanpa Yudas dan iblis, Abang dosanya nggak ditebus. Gimana, Bang? Apakah Abang mau menyapa, meskipun Abang menganggap mereka pengkhianat, apakah Abang mau mengucapkan terima kasih kepada Yudas Iskariot dan iblis? Kan kayak gitu, karena rencana mereka terjadilah penebusan dosa Abang. Jadi karya penyelamatan itu bukan karya iblis. Nah, karya Allah. Artinya kalau kita berpikir karena penyalipan itu karya penebusan dosa, seolah-olah tanpa iblis yang dipengaruhi Yudas Iskariot, seolah-olah penyalipan nggak terjadi. Itu tidak bisa karena Tuhan Maha Kuasa. Kalau Dia berencana, nah apapun bisa terjadi. Bukan harus dengan berkhianat, bukan. Waduh. Di mana itu? Nih. Abang, ya. Abang, saya mau tunjukkan satu ayat kitab Anda ya. Boleh? Boleh. Nih. Nih, Bang. Nih. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Nah, anak Simon untuk mengkhianati dia. Iblis telah membisikkan rencana. Gimana, Bang? Iya, betul itu. Artinya kalau iblis itu kan perbuatannya kejahatan. Perbuatannya kejahatan. Perbuatan iblis hanyalah kejahatan. Tapi gara-gara kejahatan iblis, dosa Anda tertebus. Gimana ceritanya?
Saya heran loh. Karena kejahatan iblis dosa Anda jadi ditebus gitu loh. Heran saya. Step by stepnya kan kayak gitu. Itu karena kita memakai rancangan kita tolak ukurnya. Sama dengan gini, ku bikin dulu ilustrasi ya. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Nah, kan sebenarnya kalau Tuhan ingin tidak manusia jatuh ke dalam dosa, seharusnya kan dia maha kuasa, ngapain dilarang aja iblis masuk ke sana supaya tidak menggoda, mempengaruhi manusia. Tetapi karena manusia sudah diberikan akal pikiran, Tuhan memberi kehendak bebas menentukan pilihan. Waduh. Artinya, kalaupun tidak dibisikkan iblis kepada Judas Iskariot, penyalipan tetap bisa terlaksana karena Tuhan Maha Kuasa gitu loh. Oke. Jadi bagi Anda, apakah Anda mau berterima kasih kepada Yudas dan iblis? Ayo Bang, saya mau tahu deh. Karena kalau kita pengikut Tuhan, maka musuh kita adalah iblis. Jadi apapun yang dilakukan iblis, kita tidak mengucapkan terima kasih. Tidak mengucapkan terima kasih. Iya. Waduh. Standar ganda jadinya Bang. Ya, di satu sisi Anda mengiyakan penebusan dosa yang awalnya oleh bisikan iblis. Di satu sisi Anda tidak mengakui. Berdiri di dua kaki kayak gitu kayak gimana Bang? Kalau saya ikuti pola pikir Pak Ustadz, berarti saya menyangkal kemahakuasaan Allah. Dia maha kuasa. Kan gitu jalan ceritanya, awal-awal kejadiannya. Gitu sampai terjadinya penyalipannya. Betul nggak? Iya, makanya segala perbuatan Judas Iskariot atau iblis itu adalah kejahatan, bukan pahlawan. Tetapi Tuhan atau Yesus itu mau diperlakukan seperti itu walaupun dia mengetahuinya, demi untuk menanggung upah dosa manusia itu. Kutuk itu ditanggungnya, dipikulnya, supaya manusia memperoleh keselamatan itu. Waduh. Itu menurut ajaran. Puyeng saya Bang ya. Ini yang bener kayak gimana sih, penyalipan ini dari Tuhan atau dari rencana iblis atau kayak gimana sih? Bingung, serius Bang, saya serius bingung sama Anda. Penyalipan ini dari rencana Tuhan atau rencana iblis sih? Heran saya. Jadi penyalipan ini, karya penyelamatan ini adalah rencana Tuhan. Kalau penyalipan ini, yang penyalipan tadi yang Ustadz tunjukin itulah rencana iblis. Bedanya? Nah, jadi maksud saya, Tuhan sudah berencana mau menyelamatkan manusia. Jadi dengan cara, bukan harus dengan cara iblis tadi, bisa dilakukan Tuhan sebenarnya. Tapi iblis tidak mau manusia itu diselamatkan, makanya dilakukanlah penyalipan seperti penjahat kan gitu. Abang tahu nggak rencana iblis itu kayak gimana sih sebenarnya? Itu tadi berkhianat untuk menjual dia. Saya bingung loh sama iblis ini. Iblis ini berencana menebus dosa manusia atau berencana apa gitu loh? Kok
Kok bisa-bisanya iblis ini ya merencanakan menebus dosa di tiang salib gitu loh? Dengan cara apa? Menjalankan Yudas. Nah, jadi jangan kita samakan karya penebusan dengan rencana iblis itu untuk menyalibkan Yesus. Beda. Susah saya ngerti, Bang. Iya. Soalnya jawaban Kristen beda-beda tentang masalah ini. Serius. Jadi gini, manusia kan dikuasai oleh dosa. Jadi teruslah berbuat dosa, maka upah dosa adalah maut dalam kitab Roma ya. Roma 10 ayat 11. Jadi Tuhan tidak mau manusia itu binasa karena seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya adalah manusia karena diberikan akal budi pikiran. Maka Tuhan berinisiatif berencana untuk menyelamatkan manusia itu dari kebinasaannya supaya manusia bisa memperoleh keselamatan. Itulah dia firman-Nya itu menjelma menjadi manusia, 1 Yohanes ayat 14. Nah, maka itulah Tuhan Yesus. Ya, saya enggak mempermasalahkan tujuannya untuk apa, kan kayak gitu. Ya, yang saya permasalahkan ini kok awal rencananya itu kok dari iblis membisiki Yudas gitu. Nih, ada juga gini, Bang. Ya, nih tapi sebelum enggak ibu mau bukan itu dia menekan kemudian jadi misi terus pandi deh ini masih pandi itu boleh orang harus pakai sebentar ya. Nih, Bang. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Kan kayak gitu. Iya. Ini pinter kali iblis ini. Jadi sebenarnya iblis itu adalah sebuah yang tertulis di kitab suci, dia mengetahui karena iblis bukan ciptaan Tuhan, tapi iblis berasal dari ciptaan Tuhan. Dia awalnya dari malaikat Tuhan yang memberontak kepada Tuhan. Makanya dia sangat pintar. Lalu kenapa iblis maunya terjadi penebusan dosa di tiang salib? Kenapa coba alasannya? Maksud iblis bukan untuk penebusan dosa, maksud iblis supaya dia disalibkan seperti penjahat. Jadi hukuman pada zaman orang Yahudi pada zaman itu, kalau orang melakukan kejahatan harus disalibkan sampai mati. Waduh. Disalibkan ada di kiri kanan penjahat, dua penjahat. Kalau ada videonya pernah kita tonton. Bang Sandi ya, Kak, silakan kalau Bang Sandi mau naik ya. Itulah ya Pak ya. Saya heran aja sih statusnya kayak gimana dalam Kristen. Apakah Yudas Iskariot ini pahlawan ya karena dibisiki iblis atau pengkhianat gitu? Karena gara-gara Yudas berkhianat terjadi penyalipan dan penebusan dosa di tiang salib gitu. Andai Yudas itu tidak berkhianat, tidak dibisiki iblis, maka tidak terjadi juga penyalipan, kan gitu. Itulah logika berpikir manusia. Kan ku bilang tadi, kalau Tuhan itu maha kuasa, apapun kalau udah direncanakan bisa, karena dia mencipta dari yang tidak ada sama sekali jadi ada. Dia ajaib. Dan hanya Tuhanlah bisa suka-suka di muka bumi ini karena dia pencipta, dia pemilik alam semesta beserta segala isinya. Aduh, ya udah kalau gitu Bang, saya terima kasih atas jawabannya ya. Bang, saya mau izin ke belakang dulu ya, ke kamar kecil sebentar ya.
Kalau Anda mau turun silahkan ya. Saya udah dapat jawabannya. Teman-teman tunggu sebentar ya yang di YouTube ataupun yang di TokTok ya. Oke, oke. Iya, isu